Shalom, kita bertemu sekali lagi di dalam intisari pembelajaran Sekolah Sabat Dewasa, dan pada kali ini kita telah masuk di pelajaran yang ke-9 dan di kuartal yang ketiga di tahun 2021. Sebelum kita teruskan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab Engkau selalu beserta dengan kami dan Engkau selalu mengasihi kami. Dan pada saat ini kami mengundang Roh Kudus dari surga untuk beserta dengan kami, dan kami juga memohon agar Engkau menurunkan kebijaksanaan daripada Engkau supaya ketika kami mempelajari pelajaran ini, maka kami dapat mengerti dan kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita pada kali ini adalah rentak-rentak istirahat. Dan ya, sebenarnya pelajaran ini adalah suatu pelajaran yang berhubung kait dengan hari perhentian, yaitu hari Sabat. Mari kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Di dalam ayat ini disebut, lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pada Sabat ini akan menghuraikan lebih mendalam tentang hari perhentian atau hari Sabat. Hari Sabat ini sebenarnya saudara-saudara mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita dan bahwa Dia mampu membebaskan dan menebus kita. Pencipta yang maha kuasa yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir dapat membebaskan kita dari dosa dan perbudakan dosa. Sahabat-sahabat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita beristirahat pada hari Sabat dengan berkat dari Dia yang menciptakan kita, menebus kita, menguduskan kita, dan ingin bersekutu dengan kita. Dan hari Sabat adalah sebuah oasis, perhentian surgawi yang membolehkan kita yang berada di dalam gurun kekeringan ini, di mana dunia yang penuh dengan suasana kekeringan akibat dosa ini, kita dapat berolehi istirahat ketika kita menemukan oasis atau sebuah tempat, umpama sebuah tempat di padang gurun yang mempunyai tumbuhan dan juga air. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada kali ini kita berfokus untuk memahami apakah hubungan Sabat dengan penciptaan, apakah hubungan Sabat dengan penebusan, dan apakah hubungan Sabat dengan perhentian. Nah, kita teruskan pembelajaran kita untuk melihat subtopik yang pertama, yaitu pengenalan kepada istirahat. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang kedua disebutkan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Baik, kalau kita lihat, penciptaan itu sungguh amat luar biasa. Kita dapat membacanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Penciptaan itu dibuat dengan rangka kerja yang begitu teratur sekali. Penciptaan dimulai dengan sebuah bumi yang kosong, gelap gulita dan tidak ada kehidupan. Kemudian
sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, terang diwujudkan, udara, tanah, dan tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan. Dan setelah tempat kediaman ini, yaitu bumi ini siap, Tuhan menciptakan rentak-rentak di dunia baru ini dengan menempatkan ciptaan yang mengatur masa atau waktu, seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Akhirnya kehidupan memenuhi dunia selama 2 hari yang berikutnya, dan kemudian Tuhan mencipta bentuk kehidupan yang unik menurut gambarnya dengan perhatian yang khusus, yaitu apakah maksudnya Tuhan mencipta seorang pria yang di dalam bahasa aslinya disebut Ish, dan juga seorang wanita yang disebut Isya. Dan semua itu Tuhan sendiri katakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 sebagai sungguh amat baik. Tetapi penciptaan belum selesai. Setelah 6 hari dalam aktiviti kreatif untuk penciptaan selesai dilakukan, Anda harus ingat bahwa hari perhentian dianggap sebagai bahagian daripada minggu penciptaan. Hari perhentian adalah dianggap sebagai satu daripada penciptaan selama minggu penciptaan Tuhan tersebut. Baiklah, oleh sebab itu, apabila kita mengingatkan tentang bagaimana Tuhan mencipta kita, mencipta dunia ini, maka itu menunjukkan bahwa kita takluk kepada kenyataan bahwa Tuhanlah yang mencipta kita, dan Tuhanlah yang menjadi pencipta kepada alam semesta dan semua yang dipandang oleh mata kita. Itu adalah faktor yang sangat penting. Kalau kita menolak bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita sebenarnya tidak lagi melihat bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan, tetapi mungkin kita akan lebih condong kepada teori-teori duniawi yang menggambarkan bahwa dunia ini terbentuk secara sendirinya. Baik, seterusnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga kita bacakan juga, lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari yang terakhir yang Tuhan ciptakan itu adalah hari perhentian, dan berbeza dari hari-hari yang lain, dia tidak menciptakan apa-apa di dalam hari yang ketujuh itu. Hanya dia mewujudkan hari yang ketujuh itu dan menguduskannya. Karena itu adalah hari di mana dia berhenti dari segala penciptaan yang dia telah lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari terakhir dari penciptaan itu diberkati dan dikhususkan bagi ciptaan Tuhan untuk memiliki persekutuan dengannya. Meskipun dunia bebas dari dosa dan tekanan pada waktu mulanya, manusia perlu mengesampingkan tugas sehari-hari mereka dan menghabiskan 1 hari penuh bersama dengan pencipta. Dan ketika dosa sudah masuk, rasa sakit ada, kelemahan banyak, kekerasan melanda, dan banyak lagi kesusahan yang ada menggantikan sukacita dan damai sejahtera. Manusia itu lagilah memerlukan istirahat untuk bersama-sama dengan Tuhan pada hari yang ketujuh, karena pada hari itu adalah waktu yang berharga bersama dengan pencipta, dan supaya kita dapat
menikmati suasana istirahat dengan Khalik pencipta kita. Ketika Tuhan merangkumkan hukumnya dalam 10 perintah, Dia memasukkan hari Sabat bagi kita untuk beristirahat dan untuk mengingati bahwa Dia mencipta kita. Di mana kita temukan itu dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ke-11. Perkara kedua yang penting untuk kita ketahui ataupun kita ingat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini adalah bahwa Tuhan mencipta hari Sabat itu supaya kita dan Tuhan dapat bersama-sama satu hari penuh di dalam hubungan yang lebih erat, lebih istimewa. Dan hari Sabat ini merupakan istirahat yang Tuhan ciptakan kepada dunia dan juga seluruh makhluk ciptaannya. Di waktu permulaan, waktu kita belum jatuh di dalam dosa pun, istirahat ini sudah Tuhan ciptakan supaya ada suatu hari yang khusus bagi kita di dalam pergaulan yang lebih dekat kepada Tuhan dan merupakan suatu hari yang istimewa. Menolak Sabat artinya kita menolak undangan Tuhan untuk berada di sisinya dalam konteks 24 jam bersama Dia. Dan ini juga menyebabkan kita tidak mengakui bahwa Dia adalah pencipta hari Sabat. Dia adalah Tuhan yang kita perlu hormati dan yang kita perlu kasihi. Karena Dia adalah pencipta kita. Seterusnya saudara, di dalam subtopik yang berikutnya, kita lihat intipatinya adalah sebagai berikut. Kita baca dulu di dalam Keluaran pasal 16 ayat ke-26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari tersebut. Daripada keterangan yang kita perolehi daripada kitab Kejadian untuk dua subtopik yang pertama yang kita lalui tadi, yaitu pengenalan kepada istirahat dan perintah untuk beristirahat itu, kita terus melompat kepada suasana di mana bangsa Israel yang telah diperbudakkan melebihi 400 tahun lamanya di Mesir. Dan Tuhan telah melepaskan mereka daripada Mesir dengan mengutus Musa dan Harun untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Dan pada saat mereka sudah berada 2 bulan perjalanan daripada Mesir dan mereka mulai bersungut-sungut, mereka kekurangan makanan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, katanya, aku akan memberikan mereka apa? Roti. Ya, aku akan memberikan kepada mereka roti. Dan kita boleh temui ini di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Dan saudara-saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan memberi roti atau mana dari surga yang Dia beri kepada orang Israel supaya mereka boleh memakannya, Dia memberikan peraturan yang sangat mudah sekali, yaitu pada hari-hari yang biasa mereka boleh mengutip mana itu untuk makanan mereka. Tetapi kalau mereka mengutip lebih daripada apa yang mereka perlukan, mereka tidak boleh menyimpan mana itu karena pada hari esoknya dia sudah akan menjadi rosak dan berulat. Jadi, walaupun begitu, tetapi pada hari yang ke-6, mereka boleh atau disuruh Tuhan perintahkan untuk mengutip apa? 2 kali ganda daripada mana tersebut supaya pada hari Sabat mereka ada makanan untuk dimakan. Dan pada hari Sabat tidak ada mana untuk mereka kutip. Dan ini Tuhan gunakan untuk mendidik bangsa Israel yang sudah mungkin lupa bagaimana
untuk memelihara sabat mereka karena mereka sudah dikerja paksa selama lebih 400 tahun lamanya oleh Firaun yang memerintah di Mesir itu. Jadi Tuhan mendidik mereka semula untuk menyucikan sabat, dan cara didikan yang paling mudah yang Tuhan berikan kepada mereka adalah melalui pemakanan mana yang diberikan kepada mereka. Sesudah itu saudara-saudara, Tuhan telah menuliskan, mewartakan tentang hari Sabat ini ketika Tuhan memberikan loh batu berisi hukum kepada Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai dan bertemu dengan Tuhan. Apakah maksud ini? Maksudnya di sini adalah hari Sabat itu mempunyai makna yang lebih mendalam lagi, yaitu hari Sabat itu adalah suatu hari sebagai tanda kepada mereka bahwa mereka itu ditebus oleh Tuhan, ditebus dari perbudakan. Pada hari ini, mungkin kita tidak seperti bangsa Israel. Ya, tetapi kita pada hari ini Tuhan menebus kita dari segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Kita ditebus dari kehidupan yang fana. Jadi bagaimana? Kita memerlukan sabat, dan sabat itu merupakan petanda bahwa kita menerima penebusan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Musa kembali menyebutkan hari Sabat sebelum orang Israel memasuki tanah perjanjian, menghubungkannya dengan penebusan. Dan Tuhan berulang kali mengingatkan kita di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kitab Wahyu, tentang tanda bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang mau ditebus Tuhan itu haruslah juga menyucikan sabat. Seterusnya, saudara-saudara, kita lihat bahwa di dalam Ulangan pasal 5 ayat 15 katakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Itu sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. Jadi jelas lagi di dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menebus kita. Oleh sebab itu kita mesti merayakan Sabat. Mengapa? Bukan hanya untuk beristirahat, bukan hanya untuk melapangkan diri dari segala pekerjaan dan kesibukan kita, tetapi supaya kita dapat memiliki hari bersama dengan Tuhan selama 24 jam. Dan selain daripada itu, karena Tuhan menyelamatkan kita, inilah peringatan kita, yaitu dengan menguduskan hari Sabatnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sebuah generasi yang baru muncul lebih kurang 40 tahun, 10 perintah Allah yang dinyatakan di Gunung Sinai digunapakai oleh generasi baru ini, dan mereka siap sedia untuk masuk ke tanah Kanaan dengan pendidikan yang diberikan kepada mereka, yaitu Loh Hukum 10 dan termasuklah penyucian Sabat. Di mana komentar ini terdapat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 8 hingga 11 dan pasal 16 pas ayat yang ke-16 hingga 19. Jadi ketika mengingat 10 perintah, penekanan Sabat pada saat ini atau masa ini dikaitkan dengan penebusan Allah. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 12 hingga 15 sudah saya nyatakan awal-awal sebentar tadi. Jadi oleh karena itu Sabat berkaitan dengan masa lalu penciptaan, sekali lagi masa sekarang penebusan Tuhan, dan masa depan
ciptaan baru, orang yang ditebus oleh Tuhan. Tercatat dalam Yesaya pasal 66 ayat yang ke-23. Sabat menunjuk kepada Yesus, pencipta, penebus kita. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia sekiranya kita apa? Memelihara sabat sebagai suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Memelihara dan merayakan sabat. Kedua, memelihara sabat artinya kita mengingat penebusan Yesus yang melepaskan kita dari segala dosa dan kemungkaran dunia ini. Dan yang ketiga, sabat perhentian untuk kita di dunia ini. Dan sabat akan dirayakan dan akan terus dirayakan di surga yang kekal, di dalam kerajaan surga. Ada orang merasa terseksa untuk memelihara sabat dan untuk merayakan sabat. Mengapa? Ada alasan yang mungkin mereka tidak selesa dan seolah-olah mereka ini merasa diri mereka dipaksa untuk memelihara sabat. Tetapi di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13 katakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ayat ini sangat bermakna untuk kita. Persoalannya, bagaimana kita dapat menikmati suasana perayaan Sabat ini? Bagaimana saya harus berhenti pada hari Sabat? Mari kita lihat apakah intipati yang terdapat dalam Mazmur 92 bersekali dengan Keluaran 16 ayat 29 dan juga Yesaya 58 ayat yang ke-13. Pertama, pada hari Sabat kita memuji Tuhan. Kedua, kita memberitahukan kepada orang lain tentang Allah yang kita sembah. Ketiga, kita dengan sukacita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Seterusnya, bersukacita menikmati dalam ciptaan Tuhan. Dan seterusnya, mengingatkan segala kebenaran yang Tuhan telah berikan. Seterusnya, menemukan kekuatan baru di dalam Tuhan. Dan kekuatan apa ini? Kekuatan secara rohani dan kekuatan secara jasmani. Dan yang seterusnya, bertemu dengan Tuhan bersama-sama dengan anggota gereja atau jemaat yang lainnya. Dan seterusnya, apa yang kita boleh lakukan pada hari Sabat? Menggunakan waktu bersama dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan apa yang kita elakkan, yang kita tidak mau lakukan pada hari Sabat, itu adalah melakukan kehendak-kehendak atau urusan-urusan pribadi kita. Jangan melakukan segala urusan dan kehendak-kehendak kita. Lalu dengan cara ini, kita boleh menikmati Sabat itu sebagai suatu perayaan, hari kenikmatan, hari bersama Tuhan. Dan tidak ada sebab untuk kita merasa bosan, tidak ada sebab untuk kita merasa dipaksa, tidak ada sebab untuk merasa bahwa Sabat itu sesuatu yang sangat-sangat merugikan kita. Jangan berpikir dan jangan berbicara tentang pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Dalam kata lain, tidak ada agenda lain dan tidak ada omong-omong kosong. Di dalam Yesaya pasal 58 ayat 14 katakan, maka engkau akan bersenang-senang kerana Tuhan. Satu tips yang kita boleh dapati di sini ialah untuk bersiap hari Sabat. Menurut pelajaran sekolah Sabat kita, persiapan Sabat tidak dilakukan hanya pada hari ke-6. Ramai orang terburu-buru untuk persiapan Sabat menjelang berakhirnya hari ke-6 dalam
satu minggu itu. Cara untuk bersiap kepada hari Sabat yang berikutnya adalah untuk mempersiapkannya mulai daripada hari yang pertama, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, supaya persiapan merayakan Sabat yang berikutnya dapat dilakukan dengan teliti, dengan cukup baik, sehingga kita mempunyai masa yang begitu baik untuk bersuka cita, merayakan Sabat, dan merayakan kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari Sabat ini bukannya untuk orang Israel sahaja, tetapi untuk seluruh dunia. Hukum itu telah diumumkan kepada manusia di Taman Eden waktu manusia belum berdosa lagi. Dan mempunyai keharusan untuk tidak akan binasa, melainkan dia akan diteruskan sampailah kita berada di Eden yang semula. Eden yang semula ini adalah Eden yang baru, yaitu di Yerusalem yang Tuhan akan tempatkan kita pasca kita berada di surga nanti. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah hari Sabat. Dan bolehlah kita simpulkan sekali lagi untuk kita lihat bersama-sama di sini bahwa apakah hari Sabat itu, ya, hari Sabat itu membawa makna yang begitu mendalam kepada kita. Karena apa? Karena hari Sabat itu adalah pengakuan kita bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Pengakuan kita bahwa kita tidak lahir atau wujud secara kebetulan, tetapi Tuhanlah yang mencipta kita. Dan oleh sebab Tuhanlah yang mencipta kita, dan Tuhanlah yang mencipta hari istirahat bagi kita, maka kita tunduk dan patuh dengan penuh kasih untuk merayakan Sabat itu. Alasan yang kedua, Sabat adalah lambang penebusan bagi umat Tuhan. Sabat adalah untuk memperingati Tuhan. Sabat adalah untuk memperingati bahwa Tuhan menebus kita daripada segala dosa dan kesalahan kita. Sabat menunjukkan bahwa Tuhan telah hadir kepada kita untuk menyatakan kepada kita bahwa kita perlu bersama-samanya untuk dikuatkan setiap hari kita merayakan Sabat, supaya misi penebusan yang Tuhan telah lakukan itu sentiasa segar bugar di dalam kehidupan rohani kita. Dan yang terakhir adalah Sabat kita harus rayakan dengan perspektif penuh persediaan. Ibarat kata seperti orang yang mau melaksanakan jamuan kawin ataupun pernikahan. Tentu persiapan itu dilakukan bukan pada saat-saat akhir, tetapi dipersiapkan sejak pada hari pertama di dalam minggu itu, supaya setiap perancangan untuk Sabatnya dapat berlaku dengan baik, sehingga Sabat itu merupakan Sabat perayaan yang tidak akan membawa kepada duka cita, yang tidak membawa kepada pemikiran-pemikiran negatif, persoalan-persoalan tentang cukup atau tidak nafkah kehidupan, sebab semuanya telah dipersiapkan. Terlebih daripada itu, apabila kita melihat Sabat sebagai dengan perspektif yang baru, merayakannya karena kita mengasihi Tuhan sebagai pencipta kita, mengasihi Dia oleh sebab Dia menebus kita, dan mengasihi Dia sebab Dia mau meluangkan masa bersama-sama dengan kita di dalam hari yang spesial, maka dengan demikian kita telah melatih diri kita untuk merayakan Sabat ketika berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Begitulah intipati pelajaran sekolah Sabat kita. Banyak lagi intipati lain yang kita boleh dapatkan untuk menguatkan iman kita, supaya kita tetap berpegang kepada Sabat perhentian yang dianugerahkan Tuhan kepada kita ini. Dan teruslah membaca pelajaran sekolah Sabat Anda, supaya Roh Kudus dapat bekerja dan memahatkan setiap intipati pelajaran itu di dalam pemikiran kita. Tuhan memberkati. Dan untuk kali ini, sekali lagi saya mengajak Anda untuk bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sementara kami telah menyelusuri intipati
Intisari pembelajaran Sekolah Sabat pada kali ini, biarlah ini terus berkumandang dalam hati dan pikiran kami, supaya perspektif kami tentang Sabat ini berubah, dan kami dapat menikmati Sabat ini sebagai suatu perayaan yang kami rindu-rindukan untuk sentiasa tiba, karena kami tahu Tuhan memberkati Sabat ini sebagai suatu hari Engkau bersama-sama dengan kami secara total. Terima kasih Tuhan untuk jawaban-Mu atas doa permintaan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Subscribe, tekan lonceng, like, comment, share. Tuhan memberkati Anda.